dimiliki siapa. Terus ada lagi kita akan munculkan startup apa ya? Lutfi itu apa ya, Mas Dito, Mas Pedri? Bentar. Yang akan kita munculkan. Alhamdulillah, ikut senang penjelasannya, nanti ganti Wingkom Babat Lamongan yang dipopulerkan nanti. Nah, nanti silahkan Pak. Jadi ini harapan saya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memang sudah bisnis, ingin katakanlah berjejaring, ingin memperkenalkan, ingin bagaimana bisa meluaskan, itu bisa bicara di ruang toko GSM ini. Biar kita bisa saling berbagi pengalaman atau malah bisa berjejaring. Kalau malah siap. Ya. Siap. Okay. Karena kebetulan gambaran Babat Lamongan itu segitiga emas, Bapak. Jadi dapat julukan kota segitiga emas Lamongan yang Babat itu. Jadi nanti kalau untuk bisnis itu insya Allah menjanjikan. Iya. Pak Pedri, tolong dihubungi Bapak yang lain. Ya Pak, lagi telepon. Pak Moher khususnya. Ya, ngomong dia ya. Ngomong dia. Kamu dibicara. Kita nanti tepat ya maksimum 7:30 harus mulai. Maksimal. Kalau mau muter video silahkan. Saya juga nanti bisa juga nanti Bapak Ibu sekalian suatu saat nanti bisa muter profil atau video dari mau iklan, ya nanti ada kontribusi untuk MEK, murah meriah pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Banyuwangi Pak Muslimin, Banyuwangi. Alhamdulillah baru bisa ikut beberapa hari, belum bisa mengikuti karena bersamaan. Kalau tidak ada, ini ada perusahaan yang mau persentase muter video sambil nunggu acara resmi. Ya boleh Pak, silakan Mas Arief, nanti TPAD belakang nggak apa-apa Pak. Ya. Tidak, ini bukan ini, bro. Nanti bro. Recording in progress. Bro, bukan yang golf ini, yang iklan dulu. Oh ya, ini untuk di materi nanti. Iya, di materi ini. Bukan yang video golf loh, yang materi GH itu loh. Yang iklan dulu. Iklan DH, 2 iklan. Hai guys, kalian suka traveling tapi pengennya dompet masih solid? Don't worry guys, Mimin kasih tahu info nih. 50.000 udah dapat apa aja ya di Skyview. Skuy, kita mulai. Ini ya, ini loketnya. Dan wah, ternyata tiket masuk EH cuma 10 sampai dengan 20.000 guys. Oke, kita lanjut jalan nih ke hidden gamesnya EH Skyview. Namanya Selfie Garden guys. Tiketnya cuma 10.000 aja. Yups, bakalan ada kabut tipis-tipis nih kalau kalian beruntung. Next, jalan lagi yuk. Nyatanya jalan kaki itu memang bikin lapar cuy. Saatnya makan. Cus ke Skyview. Makan yummy dan minum es teh manis cuma 20.000.
Nah itu dia, nyatanya bawa uang 50.000 aja udah dapet banyak guys di Heha Skyview. Yuk cus bawa doi kalian dan bikin momen kalian di sini. Getar suara menusuk telinga, angin kencang kibaskan wajahku, indah ku nikmati Heha Ocean View. Penat sudah kau lepaskan, mata kan dimanjakan. Di sini tempat kita bersantai seru di Heha Ocean View, abadikan momenku. Laut lepaskan menjadi view, hanya di Heha Ocean View. Mau kulineran tak mungkin kelaparan, sudah nikmati alam lengkap sudah dunia. I will go with you, I'll take you to heaven, to Heha Ocean View. Dari UAD, bro, nggak jadi apa? Mas Pedri, UAD mau putar video masalah ITB UAD. ITB ada nanti Pak, lagi disiapkan Pak. Mungkin agak belakang nggak apa-apa Pak. Kita 7.30 tepat ya, kita mulai. Jangan. Ya Pak. Sudah 44 peserta. This is the place for you to achieve your dreams. The vision of ITB Ahmad Dahlan is to be an excellent college on technology and business field, which competency is based on progressing Islamic values and also has an international reputation. Officially founded on January 1st, 1968, with formally named as Muhammad Dihbang Academy, ITB Ahmad Dahlan Jakarta keeps developing towards socio-technopreneur university. ITB Ahmad Dahlan has 9 study programs, ranging from diploma, Sharia Finance Master Study,
programs such as Technology of Information, System of Information, Visual Design Communication, Architecture, Management, Accounting, Diploma Degree Finance, Banking and also Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Institute of Technology and Business Ahmad Dahlan Jakarta. This campus develops scientific competencies and skill in technology and business to respond to the development of the digital economy era. ITB Ahmad Dahlan Jakarta has two faculties, namely the Faculty of Digital Economics and the Faculty of Engineering and Design, and then have 9 departments. Let's join ITB Ahmad Dahlan Jakarta Socio-Technopreneur University. Top. Moreover, ITB Ahmad Dahlan has good accreditation for its institution, and each study program categorized very well from the National Accreditation Board of Indonesian Higher Education or BNPT. Every program study in ITB Ahmad Dahlan has a complete facilities and infrastructure, such as computer laboratories, mini-bank laboratories, accounting laboratories, picture studios, photo studios, and other facilities and infrastructure. Internationalization becomes the ITB Ahmad Dahlan vision. ITB Ahmad Dahlan has collaboration with various foreign universities. We have made various achievements. The spirit of creativity and innovation of the lecturers and students has resulted in awards at various national and international levels. Students and lecturers continue to collaborate in developing research and community service and preaching and practicing Islamic progressive values. Saya yakin bahwa kesuksesan dan keberhasilan adalah milik semua orang. Di sini kami dibentuk menjadi pribadi yang sukses dan berkarakter. Kami juga dididik menjadi ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Saya merasa beruntung dan bangga bisa kuliah di ITB Ahmad Dahlan. We are ready to create and build civilization. ITB Ahmad Dahlan Socio-Technopreneur University. Pak Muhair,
Sudah hadir? Pak Muhammad? Tepat 7:30, Mas Fedri, kita mulai. Ya Pak, ya Pak. Pak Mukhair agak telat kayaknya Pak. Ya udah kita mulai. Kita mulai aja Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, acara Ruang Toko JSM yang ke-20, alhamdulillah yang ke-20 akan kita mulai. Bapak Ibu silakan dipastikan jaringannya aman, dan bagi yang bisa membuka video silakan dibuka videonya dan dipastikan latar belakangnya aman ya. Tidak ada pemandangan. Ya Pak. Baik, dari host silakan kalau mau live YouTube segera kita mulai. Baik, terima kasih Pak Fedri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita malam hari ini adalah Ruang Toko JSM yang ke-10 ya, Pak Fedri ya. Ke-20, Pak. Ke-20, maaf, ke-20, di mana hari ini sedikit ada format baru, sedikit ada konsep baru, di mana saya mencoba untuk sistem model podcast. Saya hadirkan narasumber langsung di kediaman saya, dan hari ini juga ada spesial. Memang ini lebih ke saya ingin mengaturkan adanya inspirasi, adanya sesuatu yang bisa kita inspirasikan dari kisah perjalanan seorang anak penjual bola golf bekas di lapangan golf Adi Sucipto hingga jadi pengusaha peralatan golf yang terkemuka di Jogja. Kisah seorang anak desa yang ulet mengukur takdirnya menjadi seorang saudagar. Spesial tamu dari Ketua MEK ini. Jadi saya mengenal narasumber ini kurang lebih 30 tahun yang lalu, ketika dia masih kelas 6 ya, kelas 4 ya, 5 SD, usia kira-kira 11 tahun ya, 11 tahunan. Saya mengenal betul, dia adalah waktu itu saya kenal sebagai penjual bola golf bekas. Jadi kalau orang bermain golf itu kadang-kadang bolanya kan hilang, masuk kolam, masuk rumput, ya nggak mungkin dicari langsung karena menghambat permainan, sehingga diikhlaskan lah, hilang. Nah, dari situlah biasanya anak-anak kecil, ada anak besar mengumpulkan bola itu, kemudian dijual kembali ke pemain-pemain golf, karena memang harganya jauh sekali dari banding dengan yang beli, bisa 1/5-nya lah rata-rata. Apalagi padahal yang bola golf bekas itu masih banyak yang bagus. Artinya apalagi untuk pemain-pemain kita yang amatir dan sebagainya, ngapain harus beli bola baru? Karena bola bekas juga masih banyak yang bagus. Nah, yang saya lihat, saya ingat betul anak kecil, gemuk, pendek, tapi saya lihat gigih sekali, menawar, dan gigihnya itu kok bisa gitu loh. Saya tangkap menaklukkan hati. Akhirnya orang banyak beli, akhirnya dia salah satu yang saya anggap terlaris, akhirnya dia jadi pengumpul dari teman-temannya yang lain untuk dia yang menjualkan. Karena memang stok dia katakanlah yang dia cari sendiri kehabisan. Sehingga terus berkembang, saya lihat perjalanannya dari pemungut bola, kemudian jadi caddy. Caddy itu pembantu pemain golf untuk bawain steak dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkembang jadi karyawan, sempat jadi karyawan lapangan golf Adi Sucipto. Kemudian dia sudah jadi pemain golf, tapi saya yakin dia jadi pemain golf karena jadi pemain golf dari orang kaya, tapi buka pasar jaringan lebih besar, orang mengenal dia
karena biasa-biasa dari orang tua. Arti saya yakin dia selalu berpikir pokoknya ya targetnya saya bisa menjual, menawarkan barang-barang bekas saya kemarin setelah menjelang pandemi mungkin ya, itu malah tahu-tahu, wis ada toko golf baru ini. Wah, ternyata toko golf baru itu miliknya kenalan saya 30 tahun yang lalu. Yang mohon maaf, Mas Pedri, tolong di mute. Ya. Tipung suleng, sigrat kendangan. Sudah di mute ya, Mas Pedri. Ya. Itu. Mandang suarane. Mas Pedri, tolong di mute. Pena. Mas Pedri? Udah Pak. Iya. Ya, tahu loh kok ada toko golf yang cukup representatif. Dan kita lihat bisa dimatikan semuanya kecuali yang pembicara. Iya. Ada toko golf baru yang setahu saya sebelumnya memang ada toko golf kok tutup, tahu kok buka, tahu dan lebih besar, lebih bagus. Nah, saya lihat, ternyata miliknya Mas Hermanto yang saya kenal adalah namanya Kumis sebetulnya. Nah, hari ini atau malam hari ini saya hadirkan ini si Kumis ini untuk berbagi. Ya, sebenarnya tagline hari ini adalah mengukir takdir. Kita bisa mengukir takdir dengan ulet untuk bagaimana takdir kita insya Allah jadi lebih baik. Dan insya Allah akan pasti memberi jalan bagi hambanya yang benar-benar ingin mengukir takdir dengan baik. Nah, sebelum saya mulai, saya akan putar. Inilah toko golf Kumis yang baru, namanya Kum. Nah, seperti inilah toko golfnya. Tetapi di samping itu saya tanya, Saiki kamu punya kekayaan berapa sih sekarang? Saya bilang gitu. Katanya udah miliaran. Gitu. Enggak. Tapi dia tetap humble, kemana-mana naik sepeda motor, kemana-mana ya kayak gitulah orangnya. Sehingga ya jadi pengeluarannya dikit banget, pendapatan naik terus, tapi pengeluarannya nggak pernah tambah. Karena selalu kalau bicara, akhirnya kalau ketemu saya belikan tanah, saya belikan ini dan sebagainya. Baik, saya putar dulu sedikit. Inilah toko golf si Kum atau si Kumis. Baik, itulah toko golf yang ada di Adi Sucipto, namanya Kum Golf. Yang setahu saya juga sekarang kayaknya paling laris juga. Nah, pasti disitulah kita akan bicara kiat-kiat yang dia jalankan. Dia sama sekali pendidikannya hanya sampai SMA, karena memang dari sisi
waktu itu kemampuan keuangan keluarga dan sebagainya. Baik, saya mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh senang sekali saya bisa mengundang si Kumis yang dulu saya kenal anak kecil, bontot, gemuk, hitam, tapi sekarang juga masih hitam juga, masih gemuk juga. Nah, bisa dimulai dari perjalanan hidup kamu. Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk jadi setelah sekolah ya, mestinya setelah sekolah selalu ke lapangan golf untuk mencari bola dan menjual. Gimana? Idenya dari mana ide awal? Waktu masih kecil, Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa didengar ya, teman-teman ya. Ya. Terima kasih Pak Eri atas undangannya. Sebelumnya dalam itu bukan siapa-siapa, hanya kebetulan aja yang Bapak akan sejak dulu ini aja, Pak. Ya dulu kecil, sekarang udah tua, Pak. Jadi kalau mengingat memang perjalanan hidup itu sebetulnya ya panjang, Bapak, pahit, tapi ya sudah, Pak, namanya juga takdir. Jadi saya nyari bola di lapangan itu sebetulnya latar belakang ekonomi keluarga, Bapak. Jadi saya mau naik kelas 6, dilalah bapak saya kena stroke. Jadi pun juga nggak punya penghasilan, akhirnya saya memutuskan diajak teman sahabat saya, yuk golek bola, yuk cari bola di lapangan golf. Saya bayangkan lapangan golf itu saya kira ya segede lapangan tenis. Ternyata lapangan golf itu indah dan hijau, sangat luas sekali. Nah di situ saya sempat lapangan golf itu seperti ini. Nggak dapat uang pun kalau di lapangan golf, nggak dapat bola kalau di lapangan golf pun semuanya terasa indah gitu, Bapak. Hingga senang lihat lapangan golf. Lah terus berawal dari mencari bola, kan badan saya kecil, pendek, nggak bisa berenang. Jadi ya kalau ada bola masuk di lapangan ya paling teman-teman yang ngambil di kolam, masuk di kolam. Jadi saya juga lebek malah ke teman-teman, aku yang jualin aja, Bapak. Jadi sama temen itu katakanlah jual 5.000 ya dikasih 500, kadang kasih 1.000. Nah ya terus berkelanjutan dari itu, Bapak, hingga sampai saya nabung bisa bayar Eptanas, bisa masuk ke SMP, Bapak. Terus saya mencari bola, memang saya senang di lapangan golf. Terus mencari bola, ya tetap jual beli. Saya sudah nggak mau masuk kolam, saya sudah nggak mau. Soalnya makin hari kan saya makin gede, apalagi masuk SMP kan, ya namanya kalau badan berkisik, kotor, gebuk-gebuk lumpur kan nggak mau, Bang. Terus akhirnya ya saya jual beli ke teman. Terus hingga sampai berakhir sampai kelas saya 2 SMP, kira-kira tahun 92 lah, 92. Terus saya berhenti cari bola. Habis itu saya ke SMP. Ke SMP kelas 2 itu saya sudah mulai ngedi, Bapak. Ngedi itu angkat junjung setik. Ya, kenapa? Gini, sekarang pertanyaan saya dari bola ya. Saya lihat bola kamu cukup laris. Saya lihat dibanding teman-temanmu relatif laris. Dari jual bola tuh, saya amati betul. Kamu sangat gigih. Ya kalau saya itu termasuk orang yang tidak mau dibelas kasihani orang, Bapak. Jadi saya kalau ada pemain bola itu masuk ke hutan, saya pas posisi di hutan, saya tetap Pak bolanya di sini, hingga orang itu mungkin niteni ya. Oh, ini ternyata anak ini jujur gitu. Biasanya kan ya ketemu ya. Oh, jadi kamu aja pura-pura nggak tahu kalau saya nggak. Lahirnya benar, kamu bawa apa, Le? Kamu bawa apa, Dek? Bawa bola, Pak. Sini tak belinya gitu. Jadi kamu dari mulai mencoba ngambil simpati, mencoba memberi sesuatu dulu ke customer. Sesuatu kebaikan tadilah, pertolongan. Ya, menolong. Tidak kamu malah bolanya sembunyiin terus nanti saya mau, Bapak. Tapi jadi, itu jujur ya, kejujuran. Jadi saya terapkan itu dari
buat apa toh kasihannya Kedi juga kalau bolanya hilang nanti dimarah pemain. Nah, saya pas posisi di hutan, nggak di hutan pun kalau lihat pemain sama Kedi itu nyari bola, tetap saya datangi, berusaha saya carikan. Sepenuh hati itu Pak, itu saya nggak bohong kalau itu. Ini konsep menolong. Sepenuh hati. Konsep jadi menolong. Kedi juga seneng terbantu entah ketemu atau tidak. Ternyata kalau yang nyari si kumis kecil itu dilalah ketemu dan ada yang ngasih imbalan, ada yang tidak gitu. Apalagi kalau pemain yang suka taruhan gitu, tak cariin ketemu kasih uang gitu. Oke. Jadi intinya kamu apa ya menebarkan ya empati. Empati, tidak belas kasihan tapi menolong malahan. Dan yang ditolong seneng terus kowe di bola ra tak tukune bisa. Gitu. Saya tanpa menjual pun kadang ditanya apalagi saya menjual Pak. Iya, jadi saya bisa nyelengi uang, bisa nyelengi barang. Jika saya bisa berlanjut sampai sekolah SMP. Oke, jadi ini saya ambil pertama kesimpulan adalah bahwa ternyata kita itu justru malah membuat solusi ya. Dari orang yang memang membutuhkan kita kalau bisa menolong. Ternyata dari itu ada hubungan yang lebih emosional untuk beli tempatmu. Terus kamu kok terus berpindah ke Kedi, pertimbangannya gimana? Pertimbangannya apakah ada tujuan lain, sudah ada target lain nanti? Kalau sebenarnya semua itu hanya terbawa arus Bapak, terbawa arus. Jadi pas kebetulan waktu itu ada event Kraton Cup Jumenengan Ngarso Dalem. Ya kira-kira tahun 93 itu waktu itu saya masih ingat, saya masih posisi kelas 2 SMP. Nah di situ kan waktu itu kan pemain kan saking banyaknya Kedi juga terbatas. Saya pagi itu sasaran saya nggak cari bola tapi mau lihat Sri Sultan tuh kayak apa gitu Pak. Sri Sultan tuh kayak apa toh gitu. Oh sambil gunting balon lah waktu itu. Saya ke bar itu waktu itu namanya kan kalau klub house kan ngertinya kan bar Pak. Pengertian orang-orang kan bar. Oh saya datanglah jalan kaki dari hall 4 sampai ke klub house itu hanya karena ingin melihat Ngarso Dalem itu seperti apa gitu. Iya. Nah, Ngarso Dalem itu gubernur Jogja ya. Sri Sultan ya. Terus kebetulan di situ kok dilalah ada pemain baik yang sering beli bola ke saya, yang saya bantu dan itu memang pegolok handal. Pegolok handal itu ya mainnya bagus, taruhannya juga oke lah kasarannya, isiannya lah gitu, hiburannya. Jadi di situ kamu ngapain di sini? Kami Pak nonton. Kok Bapak belum dapat Kedi lah, terus saya ngedi aja ke Pak kalau bola kamu masih kecil, kuat nggak? Ya kuat Bapak, nanti ya wis nanti saya bantu lah. Seketika itu saya pertama kalinya ngedi itu ya Pak Rustam Marus itu. Pak Rustam Marus, rekanan fisika kalau tidak salah waktu itu. Jadi Kedi itu yang membawa itu loh, back itu yang berat itu loh, yang berat sambil ngarahkan nempatin bola dan sebagainya. Tapi waktu itu saya belum tahu ngarahkan bola itu kayak apa yang hanya nyeret. Terus aja. Lanjut ya. Terus dari itu dari pengalaman jadi Kedi, saya lihat kamu juga mulai belajar golf dan sebagainya. Ada nggak waktu jadi Kedi itu ada cita-cita lanjut nggak? Sudah ada cita lanjut belum? Kalau saya termasuk orang yang tidak mencintai olahraga golf. Saya paling tidak suka sampai detik ini, Pak. Paling tidak suka main golf itu capek, capek berpikir. Tapi secara jasmani mungkin enak. Karena ini berkaitan dengan profesi ya, saya tetap bisa main golf, Pak. Kamu berusaha main golf juga artinya supaya jadi Kedi lebih baik gitu? Saya tidak, Pak. Tidak. Hanya membayangkan. Enggak, maksud saya kamu belajar tuh biar saya jadi Kedi lebih baik gitu. Enggak, saya enggak belajar, Pak. Otodidak. Jadi saya jadi Kedi juga enggak lama, Bapak. Berapa lama jadi Kedi? Ya tahun 98 berakhir tahun 2002. Ya sisanya dari 93 sampai 98 kan dibanti sama karena saya suka sekolah, Bapak. Saya lebih baik sekolah. Terus ya nyari uang Sabtu Minggu.
hasilnya saya bayar SPP sama naik bis sama makan harian. Nah, itu sudah mulai bisa nabung-nabung belum? Belum nabung. Belum nabung. Belum. Oke. Jadi lagi gitu, Pak. Iya, baik. Terus habis itu sempat jadi karyawan juga ya? Jadi ya semuanya juga sempat jadi karyawan. Jadi pegolok dulu Bapak, baru jadi karyawan. Jadi ya coba ceritakan agak lebih detail. Jadi sekitar tahun 2002 itu saya waktu itu kan ada turnamen bergengsi. Saya pertama kalinya main golf Bapak. Main golf waktu itu event PGY. Waktu itu event PGY. Kamu mewakili caddy sudah umum kan ada pertandingan caddy. Sudah umum. Jadi ya tetap mental caddy itu tetap bisa goyah Bapak. Saya main dengan bapak-bapak yang dulu pernah saya jualin bola, yang pernah saya caddy kok dilalah satu flight. Satu flight itu satu pairing. Lah saya waktu itu pertama kalinya main golf turnamen. Kalau saya mukul-mukul gitu, ya alhamdulillah tetap juara satu. Nah dari situ itu makin itu padahal mana udah didaktif main dewe artinya ya lihat kalau ada orang main kayak gitu stylenya ada pro main saya ikutin, saya nonton nyoba gitu kayak apa saya nonton caranya mukul di pasir seperti itu pada waktu tee off seperti itu gitu. Jadi saya ikutin, saya praktekkan pakai boro-boro setik itu saya pakai itu Pak. Kadang pakai bambu, kadang pakai sempalan resede. Ya itu tak bentuk stick itu tak buat swing-swing gini terus ternyata badan saya lentur juga. Habis itu ada orang yang kasihan, ini tak kasih stick tugel terus tak kasih besi cor-coran, gripnya pakai ban. Ya udah tak buat mukul aja sambil jalan membayangkan lah. Andai gitu. Terus saya dengar sebentar aja jadi karyawan ya. Kemudian mulai jual beli kayaknya Kumis mau mulai betul-betul wira swasta. Jadi pengusaha itu kalau sudah mulai jual beli stick golf ya. Itu piye carane ana wong gimana kok iso jalin apa menjalin jaringan. Kok iso dhisik adol pun titipke kula tak saya enggak tahu caranya gimana terus akhirnya jual. Caranya piye kok kowe iso dipercaya orang untuk jadi perantara lah atau jadi gimana ceritanya? Jadi sebetulnya itu berawal saya kan orangnya tidak bisa diam. Saya ora wedi isin, ora wedi kalah. Jadi enggak takut malu lah istilahnya, enggak takut capek yang paling utama. Jadi ketika saya lihat senior-senior caddy itu kok kalau kadang dipercaya golek nih stick merek iki ya saya cuma melihat mendengar dia pulaknya di sana terus dijual satu batang kok harganya bisa 2 juta. Itu caranya gimana jualnya nanti? Ya cuman saya perhatikan terus menerus hingga saya sudah punya tahun 2002 kan sudah bermain golf. Sudah bagus mainnya, tiap hari main golf menang. Akhirnya saya punya tabungan. Saya beli stick buat saya sendiri. Jadi saya prinsip, jadi daripada saya dikasih, mendingan Pak ini kalau saya dikasih mau mbok saya belinya aja. Loh, kenapa kok dikasih nggak mau malah beli? Soalnya kalau saya dikasih itu ada beban Bapak. Jadi kalau dikasih itu kan wajib saya pelihara sampai kapanpun. Tapi kalau saya beli, sewaktu-waktu saya jual kan saya nggak ada beban, Bapak. Dari situ saya sudah mulai ada pesanan, terutama bapak-bapak TNI AU yang beli stick yang sekian. Ya saya terus nyari-nyari ke toko yang senior-senior AU. Jadi ada permintaan, wes coba golek sambil tak golek. Saya carikan. Akhirnya ya itu Pak. Dari punya satu batang, terus keuntungan itu bukan saya habis-habiskan. Bagaimana keuntungan itu bisa jadi 2. 2 bisa jadi 4 itu tanpa ada beban itu Bapak. Jadi ilmunya ilmu kok akhirnya orang
suka beli stick golf nanggonamu tuh kira-kira ilmunya apa? Ya. Kan Kalau sekarang toko golf oke. Nggih, Sing nggih. dodol yang jual bekas juga banyak. Nggih. Kok pada ke tempat kamu? Jadi ilmunya apa kowe? Leng Nggih. rayu apa, membujuknya apa nyantet, Nggih. apa dukunke atau apa? Akhirnya orang kok wis pokoknya anu golek kumis. Itu Nggih. gimana? Ilmunya awal-awalnya terus piye? Nggih. Kalau dalam Ilmunya itu gimana? enggak munafik Bapak, yang dicari tetap rezeki. Cuman saya lebih mengutamakan pertemanan, persahabatan. Jadi yo nek jeneng wong bakul muni rugi itu jenis bohong gitu. Kalau dalam saya tawarkan dulu ada info yang cari ya, kalau pelan-pelan saya tergerak katanya kemarin ada yang nyari stick ini Bapak. Oh ya ada toh Pak Kumis. Ada Pak. Di mana barangnya izin nanti saya ambilkan, dicoba dulu. Nanti kalau sudah cocok baru nanti kita diskusikan. Jadi waktu itu belum punya toko Bapak. Jadi karena kebaikannya Bapak Gubernur Akademi Angkatan Udara Bapak Marskal Muda Nanang Santoso, itu saya dibimbing sama beliau, sama manajer driving, manajer lapangan golf padi, hingga akhirnya ya seperti ini Bapak. Enggak, aku ingin lebih mau dalam itu. Ilmu melayani gue tadi loh. Artinya kok ora alung tuku nang toko golf sing apik-apik. Kok ora tuku, kan toko-toko juga banyak barang bekas. Banyak Bapak. Kok gue akhirnya tempat milih kamu apa mergo untuk utang atau karena dapat utang atau karena servismu? Silakan Pak coba dulu atau piye. Terus masalah itu tadi tukar tambah dan sebagainya. Jadi ilmunya apa? Memikir akhirnya, dah kalau beli tempatnya kumis saja gitu loh. Ilmu piye? Ilmunya itu gimana? Kalau dalam saya Bapak, saya terapkan kepercayaan dulu. Tidak penting pernah suudon sama orang. Kepercayaan. Kepercayaan. Jadi gimana? Bisnis teh golf itu unik. Jadi tidak bisa disamakan dengan bisnis yang lain, Pak. Jadi kalau bisnis lapangan golf, pertama peralatan golf, utamakan kepercayaan dulu, terus ramah, jangan pernah sakit hati. Nah, ini menarik. Contohnya sakit hati sudah dicoba. Terus dicoba kan tidak semulus waktu awalnya. Ya tetap kita jangan pernah sakit hati, ya sudah, namanya juga resiko bakul stick second. Tapi ada 1000 cara untuk menutupi rasa sakit hati, tetap tersenyum walaupun ya gitu. Jadi biar sudah coba kembaliin jadi gitu. Tidak cocok. Ada yang seketika itu dikembalikan, kadang berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Tapi ya itu tadi Pak, tetap semangat. Tetap semangat, tetap nyari info yang lain, nyari stick mungkin hari ini nggak cocok, besok ada yang cocok lagi gitu. Karena golf itu sempit Bapak. Orangnya ya cuman itu aja. Dan apalagi sekarang banyak pegolf muda yang berdatangan gitu. Hari ini nggak laku, besok pasti laku. Hari ini nyari dapat, besok laku. Ya tukar tambah. Saya utamakan silahkan dicoba dulu. Cocok, mari kita diskusikan. Dan saya berani memberikan garansi. Artinya kamu betul-betul memahami masing-masing orang. Tahu, ya. Pak. Oh, udah kayak stratenane itu apa ya? Layanannya pakai cara ini gitu. Jadi tidak pernah bosan untuk ramah tamah, dan menyapa duluan. Siapapun yang datang, monggo silakan. Mas mau nyari ini Pak. Monggo silakan, itu stick-sticknya mau dicoba dulu, monggo. Nanti boleh dicoba Pak, monggo silakan. Nanti kalau patah udah, kalau patah itu. Saya lihat kamu juga kadang-kadang sering bagi-bagi, wes gratis nih kayak ilmu nih. Itu Pak. Hebat loh gue. Aku kadang Pak ini gratis gak pelokai. Itu kan ilmu marketing yang luar biasa. Jadi ya itu tadi Pak. Jadi misalkan tidak perlu membagikan hal yang barang yang mahal itu tidak pernah. Jadi kalau cuman golf kan ada sarung tangan. Jadi kita juga punya teman yang bisa mengerjakan sarung tangan. Jadi modalnya tidak banyak. Kita beli katakanlah 200 sarung tangan, kita buang di luar Jogja.
katakanlah nanti keuntungannya bisa dibagi-bagikan sama orang yang butuh, yang orang langganan. langganan, bahkan tidak kenal pun, Pak sarung tangannya ada berapa, segini, ya udah dipakai aja dulu, besok kalau perlu banyak silakan di sini ya, itu untuk mancing pelanggan gitu. Ya, Akhirnya, ini saya kira ilmu ya, ilmu bahwa setiap pelanggan itu kadang-kadang ingin kita beri apresiasi, kita kasih sesuatu yang mungkin nggak berharga, ya toh. Tapi itu menjadi sesuatu yang ikatan ya. Nah kalau orang menjual tadi kan dari kamu menjual steak, kowe iso tuh golek steak murah-murah iki atau ya, carane piye? Bayang membangun jaringannya piye? Yaitu bisa dipercayanya wedol kan tidak mesti semua itu dibayar kontan. Mestinya iso ditepi kowe nek payu lagi dibayar. Itu piye? Kepercayaannya gimana kepercayaan? Kalau saya Bapak, jadi kalau ada orang yang sudah bosan steak atau bahkan ada yang sudah tidak, istilahnya sudah tidak bermain golf, intinya ya itu tadi dari cerita dari orang-orang ke tempatnya Pak Kumis saja. Kadang ada yang menginfokan, terus telepon saya tanggapi dengan baik Bapak. Artinya kowe orang neken harga apa ilmune piye kok njur wong juga banyak jual ke tempat kamu steak. Saya tidak berani menawar sesuatu semena-mena Bapak. Nah, ini. Contohnya katakanlah Bapak steak ku dolno piro berapa? Piro regane? Waduh saya nggak tahu Bapak. Lah kira-kira piro? Waduh saya nggak tahu Bapak. Bapak kira-kira buka harga berapa? Nanti kalau saya cocok nanti saya tawar. Terus nanti saya biar tidak beban saya bayar lunas, gimana caranya gitu. Jadi tidak ada beban gitu. Tidak juga terus menekan. Tidak. Saya harus standar harga, tidak boleh semena-mena. Karena pegolf itu unik, jadi yang ya tidak. Kalau saya bohong, kalau saya tidak benar nanti saya cacat, nama saya jelek, nanti habis rezeki saya malah gitu. Iya. Sekali lagi kembali ke kepercayaan ya. Kepercayaan. Jadi standar harga ya kita belinya tetap standar di bawah standar harga dan kita juga berani di bawah online gitu Pak. Gitu ya. Ya. Di bawah online. Jadi saya nggak harus pembeli di Jogja. Kadang dari Papua pun kalau kenal saya kirim langsung Bapak. Jadi pelangganmu saya ingin diwai dari kota mana aja? Ya kalau pegolf TNI AU seluruh Indonesia Bapak. Jadi sudah merambah ke TNI Angkatan Darat, kadang Angkatan Laut juga yang pernah dinas di sini Gatot Tular, terus kadang dari Angkatan Darat juga. Jadi banyak sekali Bapak, sudah banyak. Jadi beli saya 2 tahun yang lalu, aku golf sudah bagus Pak Kumis, bisa diganti nggak? Oh bisa Bapak, coba bisa izin minta fotonya. Wah ya ini karena makanya sudah 2 tahun ya ruginya 1,5 juta Bapak. Jadi nggak boleh semena-mena, tetap fair ya. Jadi kalau pegolf baru, saya selalu menyarankan kalau baru itu sebaiknya kalau menurut saya seperti ini, karena orang golf itu kan tujuannya masing-masing Bapak. Ada yang nyari sehat, ada yang nyari temen, karena untuk gaya-gayaan kan juga ada. Jadi saya, kalau cocoknya kalau ini sebaiknya pakai ini. Sebelum itu beli saya ajari dulu bermain golf. Ya, jadi intinya kowe tidak semata-mata wis kudu payu, wis ini larang apa-apa, tapi kamu sesuaikan Bapak enggak usah beli mahal, beli murah. Artinya betul-betul menjual solusi. Saya tetap solusi Pak, saya utamakan solusi. Yang dijual adalah solusi bagaimana orang itu bisa memperoleh steak golf yang paling cocok ya, nyaman perkara gitu. Akhirnya ratuku ya kowe ora tau nesu. Ya kalau tidak dibeli ya enggak apa-apa ya, mau marah bagaimana. Ya itu penjual yang baik memang enggak boleh marah. Nek nanti pembeli enggak beli ya salah kowe. Kowe tidak ada produk yang bagus, yang salah kamu, itu bagus. Makanya saya jualan steak golf itu memang saya utamakan yang second, tidak ada resiko. Tidak ada resiko. Kalau steak baru itu kadang dibuka bandrolnya harganya sudah turun menjadi 50% gitu Bapak. Terus kamu sekarang akhirnya sudah punya toko golf. Ya saya lihat toko golf itu dulu dikelola oleh pengusaha lain bangkrut. Saya tidak mengatakan bangkrut. Tidak kurang apa ya Pak.
Kurang ya. prigel, apa kurang prigel ya? Ya mungkin yang punya Padahal orang karyawan, dari mana itu? Dari toko golf yang kamu akuisisi dari mana itu? Kamu ramai lalai. Itu toko golf profesional Bapak Malan yang dari Jakarta, dari mana? Top Golf. Top Golf. Top Golf. Jadi kamu mengambil alih Top Golf. Top Golf terus luar biasa. Ada Istana Golf juga, terus habis itu saya itu. Dan itu kelas nasional kabeh ya Top Golf ya, barang itu. Kalau Top Golf tingkat nasional. Jakarta barang mana-mana ya. Itu enggak kuat. Ya. Itu bukan toko di situ ya. Terus kamu ambil alih ya. Sasarannya itu memang kalau Top Golf itu yang pegolf menengah ke atas. Oh, enggak cocok pasarnya. Ya enggak cocok lah kalau untuk di Jogja kurang masuk. Oh. Kalau saya kan menyediakan yang harga full set 2.500.000 sampai 30 juta saya ada Bapak. Jadi masing-masing saya tarik yang anggaran berapa, jadi intinya berapa itu. Jadi intinya kamu lebih canggih dalam membaca pasar Jogja dibanding Top Golf itu ya. Top Golf itu pusatnya emang Jakarta ya, Pasar Baru ya. Padahal Top Golf itu ada simulator juga yang komplit video itu kecepatan orang swing itu berapa, lebih canggih. Jadi publikasinya, promonya lebih canggih dibandingkan saya. Kalau saya nggak pakai simulasi, ayo langsung turun ke lapangan. Langsung cobanya di lapangan gitu ya. Kadang saya pancing kalau bisa melampaui saya nanti saya gratis ya. Saya gratisin sarung tangan, sarung topi. Kalau sekarang jualnya juga ada yang baru juga ya. Yang toko saya tetap second. Tapi kan siap juga atau kamu carikan baru yang ada baru. Ada saya sudah. Kamu tapi pre-order, kamu order gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak beli carikan steak yang untuk ini anggarannya sekian ya saya pesan di Jakarta. Ya diskonnya sana yaitu rezeki saya Bapak. Oke, sekarang saya lihat kamu kemarin mau sudah memproduksi kaos, memproduksi celana. Itu gimana kerjasamanya kan dengan orang Jakarta, orang India apa-apa? Dengan orang India. Jadi ya nyuwun sewu lah kalau orang yang bermain golf kan ya otomatis kan yang kantongnya sudah tebel Bapak. Jadi saya juga kadang berpikir apakah barang saya terlalu murah atau nanti orang mau pakai produk saya malu karena gengsi. Tapi enggak juga Bapak. Jadi perbandingan harga 1:4 gitu. Jadi dari busana itu saya harganya 30% dari harga umum. Celana juga. Kamu bisa menjual 30% dari harga toko-toko golf yang lain dengan kualitas sama? Ya tidak sama Bapak. Mirip aja, mirip. Oke, KW2 gitu ya? Ya enggak KW juga Pak. Tapi kamu merasa bahwa itu paling cocok di Jogja gitu? Ya, pasarnya. Di Jogja masuk. Di Jogja masuk. Jadi kamu pandai sekali membaca pasar ya? Jadi pasar. Jadi harga kalau seperti baju yang di toko itu kan paling murah di atas 500.000 ke atas. Kita jualnya hanya 200. Itu pun masih bisa dinego Pak Mus. Oh bisa Bapak. Iya. Sarung tangan gitu aja. Oke, sekarang kembali ke keluarga. Saya dengar kamu lulusan SMA ya, karena nggak mampu kayak itu waktu itu pilihan mau kuliah atau enggak itu itu gimana? Ya itu tadi Pak. Pilihan waktu itu seingat saya. Jadi saya waktu itu punya rezeki yang cocok, yang banyak lah menurut saya banyak. Ini antara mau kuliah atau beli tanah. Beli tanah atau kuliah. Beli tanah dulu lah. Bujang punya rumah waktu itu usia saya masuk belum ada 21. Gimana pertimbangannya orang kuliah kan keren. Wah, itu titel itu kan nggak berpikiran. Tetap berpikiran Pak. Tapi karena ya itu tadi karena keasikan dengan waktu. Dengan waktu, keasikan dengan profesi, akhirnya saya besok aja, yang penting punya tanah dulu. Wong kehidupan kami itu. Jadi kamu nggak pernah konsumtif ya, terus tuku mobil, tuku apa-apa, tapi lah tanah. Beli tanah? Tanah itu karena kami jujur Pak, keluarga itu sering pindah rumah sana, pindah rumah sini, hanya terkenal dengan
apa kowe iki nek dadi tentara pangkatmu kolonel wis mau pindah kono pindah kene wah rasane ya ya itu terus adalah ini punya tanah beli tanah dulu terus habis itu saya mau kuliah Bapak. Lah akhirnya tanah sudah terbeli lunas tiba-tiba kenal sama juragan Jati pingin main golf saya ajari gitu Bapak. Miss kamu kalau mau bikin rumah wis jemuk kayu ning nggonku. Jemuk tuh ambil aja ya. Ambil di tempat saya. Terus nanti harga khusus ya sambil ya saya profesional aja Bapak. Saya bayar sisanya saya bayar dengan jasa melatih golf itu Bapak. Terus kenal juragan gendeng, dengan juragan pasir. Akhirnya nggak jadi kuliah Bapak. Targetnya saya hanya punya gubuk derita aja udah bersyukur Bapak. Gimana supaya bisa nih kawin atau apa? Targetnya enggak, apa? Yang penting bujang punya rumah. Kalau sudah punya rumah itu punya identitas. Akhirnya keren. Enggak sampai 4 bulan rumah saya sudah berdiri. Keren. Sudah berdiri dan ya sesuai dengan gambar ada arsitek Anggus. Sekarang saya dengar rumahmu sudah banyak ya? Enggak banyak Bapak tapi cukup. Tanahnya juga banyak. Ya untuk persiapan anak-anak nanti. Terus cita-cita untuk anakmu gimana? Apakah ya jadi kedi, jadi meneruskan apa jejakmu atau kamu ada cita-cita lain dengan anak-anakmu? Saya termasuk orang yang Pak, istilahnya tidak pernah memsakit. Silahkan saja fair-fairan aja. Semua kalian tuh tak pasrahkan satu sama Gusti Allah, yang kedua sama sekolah. Kalau kamu ingin jadi ini dan itu, Bapak hanya mendorong saja. Soalnya kalau kamu yang cowok ingin jadi tentara, kalau kamu pendek mana bisa kamu jadi tentara, harus bikin renang, dan persiapkan dari sekarang. Cita-cita ya kalau kamu cowok harus jadi tentara sama gitu. Yang cewek ya sekolah setinggi-tingginya, selagi kamu mampu, Bapak bisa ya silahkan aja setinggi-tingginya. Soalnya ya tahu sendiri kalau perempuan zaman sekarang kalau asal sekolah nanti kerja ya sudah terus nikah kita diundang mbah nanti. Iya. Jadi anakmu kira-kira targetnya apa? Dia sudah kamu punya jalur, cita-cita anakmu jadi apa? Dan kamu siap nggak itu untuk siap? Apa cita-cita jadi apa? Pengen jadi dokter yang perempuan. Jadi dokter? Iya. Dan kamu mendukung penuh? Mendukung penuh, saya full itu. Jadi kalau sejak anak saya mengucapkan kamu cita-citanya pengen jadi apa untuk besok, saya pengen jadi dokter. Detik itu juga saya sudah menabung Bapak. Jadi kamu sudah persiapkan menabung? Sudah Bapak. Dalam bentuk tanah-tanah itu ya kebanyakan? Ya, dalam bentuk, kalau uang memang saya nggak banyak Bapak, tapi kalau untuk yang siap dijual itu banyak Bapak. Jadi nggak tahulah nanti masuk kedokteran biayanya berapa, yang penting jangan sampai anak itu menangis hanya karena biaya Bapak, saya nggak mau itu Bapak. Iya, saya kira perjalanan yang menarik, saya kira beberapa hal bisa kita petik. Dari satu ulet, saya lihat ulet tuh ya jelas. Terus kamu kumis itu bisa katakanlah nyelateni itu melayani orang sesuai dengan karakter ya. Dan tadi tidak terlalu hitungan, tidak terlalu berhitung. Tidak terlalu wah kalau sudah nyoba harus beli, tapi betul-betul lebih ke servis. Artinya kadang-kadang kalau tidak jadi beli tidak apa-apa, tapi mungkin terikat untuk kemudian. Ya, jadi kemudian hari datang menghitung laba itu tidak per transaksi. Tidak, Bapak. Laba itu tidak per transaksi. Mungkin 10 transaksi 2 rugi tidak apa-apa. Tapi 8 laba. Dari 2 rugi karena melayani, biar orang itu nggak gelo, nggak apa, walaupun kamu rugi jalani. Tapi dengan harapan nanti kelak di kemudian hari. Tunggu yang rugi sudah tertutup. Ya, saya kira itu ilmu-ilmu bisnis yang kadang-kadang banyak tidak kita sadari itu, bahwa memang relationship itu bagus. Dan kalau kita bicara keuntungan, bagaimana memperoleh keuntungan ke konsumen, itu jangan sekali-sekali dihitung per transaksi. Tapi hitunglah misalkan, wah ini mulai golf umur 20 tahun. Mudah-mudahan jadi langgananku sampai umur 60 tahun. Beli apa saja di tempat saya. Kadang-kadang ora cocok nggih pun mboten napa-napa, tak goleke wis baleke wis ya wis mboten dikembalikan ndak apa-apa.
Saya kira ini ilmu yang tolong Bapak-Bapak Ibu sekalian, para pendengar ini bagus sekali dan saya memang termasuk saya juga menerapkan. Saya selalu bilang ke customer jangan dihitung per transaksi. Karena yang kita jual itu solusi. Solusi tidak hari ini tapi solusi jangka panjang. Solusi yang berkelanjutan. Sehingga kadang-kadang kita rugi, enggak apa-apa. Rugi kan sekali, kalau beli lagi 2 kali, 3 kali kan harus ketutup. Tertutup, Bapak. Tertutup dan sebagainya. Dan kemudian saya lihat perencanaan hidup Kumis cukup bagus, artinya bahwa hasil uang itu bisa ditabung dan sebagainya untuk masa depan, termasuk saya luar biasa. Sekarang anak kelas berapa? Yang kami anak saya ada 2 Bapak, yang 1 cewek, 1 cowok. Iya, ceweknya kelas berapa? Kelas 1 SMA. Jadi 1 SMA sudah siap biaya. Sudah, Bapak. Untuk nanti jadi dokter. Yes, insya Allah sudah, Bapak. Swasta kuat di swasta. Kuat, Bapak. Nah, ini saya kira yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa dia cukup punya planning ya, bahwa uang itu sesuatu yang, dan investasi dia saya kira cukup bagus. Dia saya lihat juga dia kemana-mana naik motor dan sebagainya. Aku rasa di mobil rasa aku loh. Tapi kalau punya tanah jelas punya banyak ya. Tapi dia kemana-mana naik motor. Apa pertimbanganmu kok tidak naik mobil, Bapak? Dan kamu cukup bisa beli mobil. Saya itu jujur Pak, mental itu yang tidak jadi. Mental orang kaya yang tidak jadi. Ya. Jadi begini Bapak. Kenapa yang mudah kok dipersulit gitu? Saya dengan naik motor itu percaya diri aja, enak, praktis, ngirit. Jadi kamu lebih saya naik mobil fungsi. itu, saya juga dari dulu sudah punya cita. Saya tidak mau belajar nyetir kalau tidak mobil saya sendiri. Nanti saya takut jadi sopir nanti malah. Ya kebetulan saya ada beberapa mobil di rumah. Kamu ada mobil, tapi kan jarang sekali kamu pakai. Saya lihat. Ya, kalau dengan keluarga. Saya memang tidak suka nyetir, Pak. Tapi kalau main golf ya harus pakai mobil, Pak. Karena saya udah tua, kalau ngikul back ini sudah nggak kuat. Tapi lebih kemana-mana lebih kita ada naik motor. Jangankan, ini tadi ke rumah saya naik apa? Naik motor. Naik motor. Naik motor karena tadi habis golf dari sama Bapak Gubernur terus langsung kesowan ke sini, mandi langsung ke sini. Ini kelebihannya adalah Pak Kumis ini mampu melayani level apapun, level anak muda, level gubernur, level jenderal dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan diri. Baik, terima kasih Pak Kumis. Mungkin bisa kita buka diskusi atau pemikiran-pemikiran atau kita eksplor lebih lanjut, atau ada yang menyimpulkan secara teoritis sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Kumis ini sesuai nggak dengan teori-teori dari aspek teori saudagar. Katanya saudagar itu harus punya 1001 akal, 1001 inovasi, 1001 keuletan, 1001 yaitu melayani, cara melayani dan sebagainya. Monggo kita eksplor kepada para peserta sekalian. Terima kasih. Monggo siapa yang mau kira-kira ada pertanyaan. Siapa tahu malah ada mau beli stick golf atau malah jadi agen stick golf bekas ataupun baru. Kaosnya murah-murah, celananya murah-murah. Saya kemarin habis dihadiahi. Tapi ya saya tahu gitu dihadiahi 1 pasti besok-besoknya targetnya saya beli 5 ini. 5. Tapi ya dipancing dulu saya dihadiahi 1. Tapi saya yakin di benaknya pasti berpikir ini kalau saya kasih Pak Heri 1 nyoba seneng pasti selanjutnya beli kaosnya tempat saya gitu. Kira-kira itu saya tahu nggak mungkin makan siang yang gratis dari Kumis itu. Dia punya cara untuk menyemancing. Terima kasih, monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Dari komentar Pak Bambang Wijayanto dulu, memulai dari Ketua JSM. Kan ini kita bicara sikap-sikap seorang saudagar. Terus saya baca di chat ya, chatnya apa saja ini chatnya. Sebentar, saya baca di chat. Wah, ada yang mau jadi vendor ya dan sebagainya. Sebentar.
Terima kasih banyak atas undangan ini Om Herman Wahid. Terus apa lagi, ada nggak pertanyaan? Bentar. Bagus jika sekalian bikin tulisannya. Salam kenal, saya Fahru dari Kasmu JSM ya. Mas Fahru ini termasuk kemarin saya kritisi juga di Mas Fahru. Ayo Mas Fahru, kok orang gede-gede usahanya. Itu ya. Itu bisa nanti bicara dengan Kumis cara memperbesar itu gimana bisnisnya. Itu kemarin saya cukup memberi semangat dorongan Mas Fahru dari JSM Jogja. Ayo, bisnismu harus mulai besar, mulai membesar lah maksud saya. Karena kita sukses itu kan lebih baik dari yang kemarin. Tidak bicara seberapa besar kita lebih baik atau seberapa kaya kita, tapi seberapa besar kita bisa ada lompatan dari hari ke hari. Mas kaos bisa dibuat kaos, Mas Kumis bisa dibuatkan kaos. Iya, jadi dia buat kaos murah. Kualitasnya sama dengan toko lain, tapi harganya ya relatif. Ya minimal separuh lah, gitulah. Separuh. Terus. Bahagia itu sederhana. Ya, Kumis itu sangat sederhana, betul. Apakah Kumis pernah ikut pelatihan training bisnis? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ilmumu itu kamu pernah dari mana ilmu bisnis? Dari pengalaman aja, Bapak. Di lapangan, pengalaman menghadapi orang-orang. Dimanapun saya belajar, Bapak. Ada pemulung pun saya tanyain, saya terapkan dalam hidup saya, Bapak. Kadang ada pemulung, ada tukang becak, itu saya tanyain. Gitu. Jadi saya selalu dengan siapapun tetap harus bertegur sapa, Bapak. Saya utamakan bertegur sapa itu. Oke. Terus ada yang tanya lagi, gimana masalah manajemen, terutama manajemen keuangan? Artinya kamu kan kumpul duit, kan banyak orang yang nggak kuat manajemen keuangan, ya rabineh, kawin lagi, ya. Atau foya-foya lah. Tapi khususnya biasanya tergoda, karena banyak orang katalah yang dari tidak punya apa-apa, terus tarane OKB baru itu biasanya terus targete wis pokoke bojone apa wedokan perempuan lagi. Bagaimana kamu ini manajemen keuangan kamu? Kok bisa tidak bisa terus menabung, orang tergoda lah, wah ganti mobil atau apa atau yang lain-lain. Ya tadi saya juga ada beberapa karyawan, salah satunya yang saya suruh ngelola keuangan itu, Bapak. Jadi mengontrol keuangan saya, pengeluaran saya, penghasilan, dan saya terapkan ini keuntungan banyak, kamu sisihkan 2% untuk perpanjangan kontrak atau untuk 1 tahun ke depan. Jadi setiap kita transaksi punya itu saya potong 10%, kamu sisihkan, kamu tabung. Itu yang jadi kamu sudah menerapkan manajemen bagaimana? Sudah, aku untuk ini itu pembagiannya untuk ini ini. Dan saya selalu disiplin itu. Disiplin sekali, Bapak. Jadi saya selalu jangan lupa itu jangan hitung YKT tak ileke ya. Jangan lupa ya 2,5% harus. Jadi kamu selalu itu pembukuan ada Bapak. Bagus. Jadi walaupun secara tidak rapi, tapi hari ini dapat berapa, kemarin dapat berapa, saya hitung. Sekian. Kamu ambil 20%, kamu simpen luar biasa. Untuk 1 tahun yang akan datang untuk menghadapi paceklik kayak pandemi kemarin juga sempat tutup 21 hari, tapi kita punya cadangan keuangan ada. Jadi untuk karyawan, kalian libur tetap saya gaji utuh. Saya tidak pernah memotong gaji. Terus untuk swab uang kami ganti itu karena saya sendiri yang kena positif kemarin, Bapak. Iya, saya kira ini juga perlu dicontoh. Banyak pengusaha-pengusaha pemula itu mencampur adukkan keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Catatan juga nggak jelas sebetulnya pendapatan saya berapa. Dan saya sepakat sekali itu dulu juga yang saya lakukan pada merintis usaha, di mana setiap saya dapat uang saya sisihkan. Itu memang ilmu, tidak digabung kabeh karena nanti terambil dari untuk keperluan pribadi tanpa terasa. Saya kira bagus sekali. Terus yang Pak Kumis ketika mengalami tekanan, terutama pandemi sekarang, memaksa sebagian besar bisnis tertekan, sales, keuangan, stok menumpuk dan sebagainya. Gimana? Selama pandemi kemarin gimana? Ya tetap bertahan saja, Bapak. Bertahan
tidak berandai-andai, ya kita jalani aja. Karena apalagi orang memikirkan bermain golf untuk belanja peralatan golf, memikirkan keselamatan diri sendiri aja sudah bagus. Sudah kita kemarin kan juga 21 hari semua ditutup ini ya hanya bertahan. Makanya kita selalu menyisihkan sebagian rezeki untuk menghadapi paceklik yang disebut ini seperti ini. Jadi kayak apa ini pendapat yang luar biasa. Kayak yang Nabi Yusuf ya. Iya. Pak Kumis bermental kuat, apa resepnya? Ya itu tadi, tetap percaya diri, tidak takut malu, tidak takut capek. Itu kunci saya, Bapak. Jadi saya tidak artinya ke siapa-siapa Anda asor, artinya melayani. Jangankan untuk beli steak yang harganya ratusan juta atau puluhan juta. Orang pagi-pagi Pak Kumis, besok saya mau beli sarung tangan 1 jam 6 pagi subuh saya sudah datang, Bapak. Siapa tahu nanti belanja yang lain. Saya kalau janjian sama orang ya insya Allah, oh ya jam berapa kira-kira? Saya kira-kira jam 7 pagi Pak Kumis. Oh berarti saya 6:30 saya sudah di tempat. Saya terapkan sejak dulu. Walaupun nilainya yang dibeli kecil ya. Ya saya tidak pernah memandang. Itu akhirnya kembali bahwa transaksi apa kalau kita menghitung laba atau apa yang kita harapkan dari seseorang, berapa memberi laba kita, jangan hitung per transaksi, tapi jangka panjang. Ya, ada langganan dari BRI kemarin beberapa kali belanja. Kalau nggak ada saya lebih baik nggak belanja sambil nunggu barang itu sudah ini tinggal bayar nunggu Pak Kumis. Nunggu Pak Kumis ada karyawan aja kalau butuh apa silakan ambil. Dah bilang sama saya enggak. Saya nggak mau ambil barangnya, saya nunggu Pak Kumis. Ketemu setengah menit nih Pak Kumis uangnya, barangnya saya bawa. Loh gini Bu Yus dibawa aja uangnya nanti gitu. Enggak, kalau ketemu Pak Kumis itu seneng gitu lihat Pak Kumis lucu. Iya, memang kalau ketemu kamu tuh nggak bisa marah ya. Karena mengguyu ya. Dari BPD juga, dari BRI, dari BNI semuanya Pak, asuransi. Dari ya juga dapat bimbingan dari Pak Wali Kota Jogja, Pak Haryadi Suyukti juga Bapak. Dari Pak Surya Ketua PGY, dari ketua-ketua pegolf itu juga. Tapi yang bagaimana kamu memandang hubungan Pak Kumis dengan Pak Heri Yudianto selama ini? Kalau Pak Heri itu kan pepuden saya, Pak, yang saya contoh. Jadi sampai kapanpun saya hormat sama Bapak. Karena sedikit banyak saya belajar dengan Bapak juga. Jadi cara Bapak bisa menghidupi ribuan orang kayak gitu kok. Jadi amal Bapak itu selalu dicatat sama Allah, Bapak. Iya, saya ingat juga. Dan satu kalau nggak salah, saya nggak ingat. Saya pernah kayaknya juga katakanlah memberi pinjaman ke Kumis dan Kumis tepat sekali kembaliin. Benar nggak itu? Iya, Bapak. Saya ingat betul itu. Wah, ini orang yang bisa dipercaya. Lupa saya tahunya, tapi kamu untuk apalah dan nggak banyak, tapi ya jangka pendek, tapi tepat gitu. Ingat nggak kamu? Kenapa kamu mempunyai prinsip bahwa hutang tuh harus janji ditepati? Ya sebenarnya orang mau pinjam kepada orang yang sudah akrab, sudah kenal, nggak usah minta, nggak usah utang, minta aja dikasih. Kok berani minta berarti ada sesuatu, punya kedekatan antara iya dan tidak. Kalau dikasih, Pak Heri kasih pinjaman saya itu wajar. Kalau nggak dikasih, ada apa dengan saya? Itu jadi mental baja itu tadi tak wanek-waneknya nyileh. Kalau baik, kalau saya dikasih pinjem Pak Heri, mungkin saya sama Pak Heri akan jadi sedulur saklawase. Tapi kalau tidak dikasih, ya saya juga nggak boleh sakit hati. Tetap menjaga hubungan dengan baik. Dilalah kok dikasih. Bukan masalah nominal, ini amanah yang harus saya junjung tinggi sampai kapanpun. Kalau pinjem ya sebisa mungkin kita membalikan, syukur tepat waktu. Kalau cuma mundur 1, 2, 3 hari aja masih batas kewajaran. Tapi yang paling penting itu komunikasi, pemberitahuan. Maaf Pak, belum ada, gitu aja. Oke. Kalau saya seperti itu. Saya kira yang di chat sudah saya jawab. Sekarang saya kira Pak Wijayanto, nanti saya teruskan lagi. Pak Bambang Sahukoto, saya monggo kasih komentar.
Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa ini. Format barunya keren. Ya, Pak Kumis. Wah, luar biasa nih Pak Kumis. Pak, Bapak kan banyak kenal dengan para pejabat, ya, para jenderal, para wali kota. Bapak nggak tergiur untuk mencoba untuk memanfaatkan jabatannya para rekan-rekan Bapak itu, mungkin bisnis yang lain gitu. Menghubungi saya tidak pernah menggunakan istilahnya kedekatan untuk keuntungan pribadi, saya tidak pernah. Jadi, Pak Heri Yudianto itu jadi wali kota 10 tahun. Saya belum pernah mendengar beliau itu di demo, itu belum pernah sekalipun, belum pernah. Dan Pak Heri juga tahu, pernah kumis sambat, nggak pernah, kecuali pas waktu nikah itu. Saya kan nggak pernah punya akte kelahiran. Nah, syaratnya orang nikah kan harus punya akte. Waduh, ngadep Pak Camat kok sulit. Akhirnya ya saya hapusi nih, kalau Pak Camat nggak bisa ngasih saya akte, saya telepon Pak Wali Kota. Akhirnya Pak Camat ngasih, gitu aja. Dan saya benar ngadep beliau, Pak belum punya akte. Ya wis Camatnya sopo, engko nek kangelan lagi telepon aku, ya saya udah bilang Pak, dari Pak Wali Kota gini. Masa mau nikah kok nggak punya akte lah. Di situ Pak Camat yang minta maaf. Ya udah saya yakinkan nanti. Ya akhirnya ada akte apa yang namanya surat tanda kelahiran yang kecil dari rumah sakit itu, ya terus dibikin akte. Saya punya akte itu tahun 2005. Saya waktu itu menikah tahun 2005. Pas 25 tahun. Baru punya akte. Sejak kecil nggak punya akte. Pertanyaan kedua Pak Kumis. Bapak kan ini ya, mulai dipercaya sama supplier itu, Bapak beli cash atau sudah dapat tempo Pak untuk dari supplier alat-alat? Awalnya saya menjualkan buruh awalnya, tapi karena banyak kok kenapa saya harus buruh punya keuntungan, ya saya simpen. Terus daripada nanti saya menjualkan dikejar target, dikejar waktu, telat setoran, akhirnya udah saya beli aja, tapi bisa nggak turunkan harganya? Oh bisa Pak Kumis, mau beli cash, ya beli cash. Jadi pertama itu kayak maklar gitu ya? Kayak maklar Bapak. Oh gitu. Jadi menjualkan gitu kayak. Jadi ada orang butuh, jadi omong Pak ini. Dia ngirim tok ini gitu ya. Artinya maklar lah, maklar jangka pendek waktunya ya. Kayak karya itu di story dulu, nanti kalau enggak laku diambil. Enggak, waktu itu kan Pak Bambang tanya, Pak saya langsung percaya kowe ora njur kowe menghilang ya. Oh, kalau saya awalnya kenal kan dari luar, sesama bakul, kita kan buka iklan di sini. Ini nama saya Irman, ini aku jualan steak, ini KTP saya video call. Barangnya apa? Ini terus ya udah saya bayar cash. Saya spekulasi dulu. Beli 5 juta saya nggak kenal, saya kenal baru hanya video call, saya bayar. Saya bayar tangan 5 juta. Selang 3 hari barang baru sampai. Oh, kok Pak Herman itu orangnya enak, nggak takut menghilang, atau saya lebih baik daripada saya ngilang, mendingan saya rugi nggak apa-apa daripada saya. Jadi gue malah nyok mancing cash dulu, ya, baru cash dulu. Itu kredit Mas Bambang gitu loh. Akhirnya malah saya nggak nyari, malah dianterin barang, bayarnya gampang. Akhirnya tumbuh dan berkembang itu. Gitu. Nggak cuma 1, 2, 3 agen, banyak sekali. Kita kadang yang ditawani dari toko besar ini ada sale besar, ada diskon besar-besaran. Ya kadang kalau belanja sampai banyak sekali dan cash gitu loh Pak. Kalau nggak punya uang ya nanti ya jual apa adanya dulu.
Sekarang masih cash atau dapat tempo deh Pak? Sekarang cash semua, tidak punya hutang di mana-mana. Wis, luar biasa ini. Tidak. Karena kau golek barang dapat murah itu ya. Ya. Dapat biar kamu bisa jual murah ya. Kamu menang cashnya ya. Ya, menang cash. Dan orang kalau punya cash itu bisa Pak, lebih berkuasa. Stratanya kuat. Tapi bisa diretur ya Pak ya, kalau nggak laku ya? Nggak laku ya sudah resiko saya, tapi pasti laku kok. Pasti laku, nggak mungkin tidak laku. Karena kamu milihnya barang memang sesuai segmen pasar ya. Jadi kembali itu tadi, saya tidak takut resiko, tidak takut rugi, percaya diri aja, pasti laku. Ya itulah. Kalau di golf seperti itu, saya kan hanya matur di seputaran golf, nggak tahu kalau bisnis yang lain gitu. Tapi golf itu. Oh, jadi sekarang gue ini malah kalau supplier lebih banyak cashnya semua. Tidak ada yang hutang loh. Wah, ini. Saya aja masih ada hutang ya sama supplier. Loh, ini kalah nih saya. Jadi ya alhamdulillah banyak cashnya gitu. Kalau cuman ya kalau beli ketepnya siapa, ya itu ngono sisa Senin ya Senin ya bayar beneran Bapak gitu. Iya. Jadi kalau yang nominalnya gede-gede saya tidak berani hutang Bapak. Karena lebih baik saya nunggu saya punya uang aja gitu. Oke, ini ilmu baru ini. Bagus. Saya kalau kulaan tanggung jarang Bapak. Ya harusnya banyak sekalian gitu. Iya. Monggo yang lain. Terima kasih. Yang lain. Hebat Pak. Kalau luar biasa. Zaman sekarang masih ada yang cash. Ya karena nominalnya sedikit. Dan pasarannya sudah tahu gitu. Mau Mas Bambang. Selisihnya berapa Pak antara beli cash sama tempo Pak? Penghematnya antara 20% sampai 30% gitu. Waduh, itu luar biasa itu. Jadi kalau saya beli cash itu saya bisa bermain-main harga tapi masih dalam batas kewajaran gitu. Oh gitu. Atur nuwun Pak Kumis. Sami-sami. Saya tanya kamu tadi kan keuangan bagus, saya tanya ke pura-pura kita. Kira-kira daganganmu ini nilai piro kuwi nang toko? Ya, saya kerja nggak bisa menghitung lagi. Jadi kalau setiap hari itu bangun pagi main golf sampai sore itu aja. Jadi ngecek. Ya main golf kan bukan karena main golfnya, ning kowe mesti golek sopane sing artuku ngono to. Ya, lanjut sambil itu cuma lirak-lirik. Ya, karena sering saya itu kalau main dengan dia mesti bawa yang baru gitu loh. Setiap hari main golf, tapi baru terus. Jadi terus akhirnya nanti bilang, "Pak, ini baru loh, Pak." Ini model baru loh, Pak. Ya alhamdulillah orang yang saya deketi, contohnya kayak Pak Heri itu, Pak baru-baru ya beliau malah istilahnya beliau juga keuangan nggak berkurang malah tambah muda, awet makin sehat, makin strong. Itu. Iya, saya sering. Itu. Kadang-kadang saya dipaksa nyoba, Pak. Ini nyoba ini. Nah, terus kalau pukulan baik, dia bilang bagus nih Bapak. Kalau main ini lebih baik pukulannya, ganti aja. Gitu. Jadi orang yang saya rayu dan kena itu insya Allah uripe makin bahagia loh. Makin sehat itu. Jadi saya mengenal Pak Heri itu sudah 32 tahun yang lalu. Beliau itu hanya tambah usia aja. Kalau soal fisik dan sebagainya tetap seperti yang dulu. Baik, monggo yang lain. Santai-santai saja Bapak, yang lain monggo. Ini ada terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih kami menyimak mulai awal sampai akhir. Ternyata sangat luar biasa dan juga ikut sedih awal-awal di awal rintisan sampai sukses. Beliau tetap low profile, itu tidak gampang melihat
orang sukses dan bisnisnya juga lancar di era pandemi, tapi beliau Pak Kumis tetap low profile itu tidak gampang ya. Jadi mungkin Pak Kumis bisa memberikan kiat-kiat agar ketika sudah sukses tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, itu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kiat-kiat Pak Kumis bisa sukses bisnis di pandemi COVID itu seperti apa? Padahal sudah 2 tahun bangsa kita dilanda pandemi COVID yang luar biasa dan meluluh lantakkan terutama di sektor ekonomi, tapi jenengan masih tetap bertahan. Itu kiatnya apa? Apalagi jenengan tadi bercerita otodidak dan pengalaman pribadi yang banyak dominan. Ini juga sesuatu yang patut disyukuri, patut bisa berbagi best practice jenengan kepada terutama aktivis Muhammadiyah yang mungkin dalam sejarah panjang perjuangan Muhammadiyah itu terkenal dengan saudagar juga ya. Sekarang dilanjutkan oleh jenengan. Yang terakhir, mungkin setelah pandemi COVID-19 berakhir, mungkin saran saya mungkin bisa diadakan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh MEK, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mungkin dengan menggandeng pimpinan ranting Muhammadiyah se-Indonesia, nanti dibuat zona nanti mungkin akhirnya ide kreatif untuk mengangkat ekonomi terutama kader Muhammadiyah ini bisa terangkat ekonominya semua. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi acara seperti ini harus tetap dilestarikan dan saya senang tadi saya dapat linknya dari grup Keluarga Besar Muhammadiyah, jadi terdiri dari 34 provinsi se-Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uwais. Yang kiatnya yang kena pandemi itu tadi ya. Jadi memang ya itu tadi saya kan kembali ke profesi dan masalah profesi bisnis kami kan di lingkungan golf Bapak. Tadi saya sudah bilang di golf masa pandemi kemarin boro-boro orang mau berolahraga main golf, apalagi untuk belanja sesuatu, apalagi belanja stick golf dan sebagainya itu kayak tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi semua itu kita ambil hikmahnya saja. Di sela-sela pandemi itu seperti itu sepi sekali, kami tetap bertahan ya, selalu mencoba ya, nawarkan ke sana ke sini, tapi ya itu lagi lah, kembali ke hikmahnya lagi di balik sepinya itu tadi juga habis itu juga meledak Pak. Jadi olahraga golf itu jadi ramai, orang mau lari kemana Bapak? Lari ke restoran ditutup, ke mall juga ditutup, akhirnya lari ke lapangan golf ya, akhirnya pada nyari alatnya gitu loh, di situ jadi meledak Bapak. Olahraga golf jadi olahraga jadi malah penjualan tertunda aja sebetulnya ya. Olahraga yang tertunda aja, tapi ya tetap sempat stres juga sih ya. Barangnya banyak mau dikemanain, duit sudah limit, yaitu tadi ketika sudah rame, ketika sudah stabil, sebelum pandemi kemarin kita sudah menyiapkan antisipasi paceklik itu sudah ada Bapak. Jadi persiapan untuk menghadapi itu sudah ada walaupun tidak banyak. Ya kalau sampai berkepanjangan terus ya mungkin ya nggak tahu, tapi ternyata bisa terasati dengan baik itu. Sempat juga ini dapat rezeki di tengah seperti sempat saya bagikan ke semua orang, terutama ke sahabat, ke saudara. Malah tambah banyak rezekinya Pak kemarin itu. Tenan itu tadi. Saya dengar Kak Kumis membiayai saudara-saudaranya juga untuk bisnis apa Pak? Saya dengar. Ya, sebetulnya kira-kira 2 bulan yang lalu, tapi kena PPKM juga harus kami tunda. Terus ya insya Allah kalau ini sudah stabil, segera saya wujudkan. Itu saya jadikan untuk rumah, istilahnya usaha keluarga. Saya yang memantau sendiri, kakak-kakak saya nanti tak suruh, sama adik-adik saya tak suruh.
mengelola, saya yang memantau keuangan, saya sendiri yang memodali gitu. Jadi kalau sudah agak lenggang lah, agak lenggang, kemarin kan orang mau istilahnya ke kota aja jalan sudah ditutup gitu. Sekarang hanya bisa kalau sudah pertanyaan stabil, selanjutnya apa tadi? Yang mana Bapak? Selanjutnya apa ya Pak ya tadi Pak Lutfi Dua tadi mungkin juga diberi kiat. Kadang orang itu kalau sudah sukses itu kadang muncul sombongnya. Kok bisa sederhana piye gitu ya. Kiat-kiatnya apa? Jadi kadang muncul sifat sombong, angkuh, takabur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon bisa ada pelatihan langsung terhadap pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia. Baik, yang ketiga jawaban saya nanti ya insya Allah Pak itu sebagai masukan. Yang kedua tadi kowe kok isih ya itu saya kalau lihat kumis tuh orang pasti gak akan percaya ini duwe toko golf, gak akan percaya kalau punya toko golf ya karena penampilannya kayak gitu, pakaiannya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau saya selalu saya terapkan satu istilahnya unggah-ungguh atau tata krama dalam kami orang Jawa itu selalu utamakan sudah tertanam, bukan saya nggak buat-buat dengan sendirinya gitu. Apalagi pola hidup sederhana. Memang saya nggak, saya tetap senang hidup mewah, cuman dari dulu terbentuk luwih becik koyo ngene kan luwih enak, luwih praktis, lebih sederhana. Jadi ada dan tidak ada, saya ya begini orangnya gitu. Jangan sampai nek orang duwe ya sambat, nek duwe pamer jangan sampai, biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang berubah dalam saya, yang berubah ya itu aja. Dulu kecil sekarang besar itu aja fisiknya itu, tapi hati tetap tidak. Ya saya seperti ini. Insya Allah sampai nanti seperti ini gitu. Iya, terima kasih. Tidak ada yang sama saya, tidak ada yang menurut saya tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Contohnya itu, kumis itu katanya baru tahu ini saya itu ada mobil Pak berapa. Tapi saya jarang atau benar kan belum pernah jumpa dia naik mobil. Itu riwayatnya ada Bapak. Gimana? Saya setiap naik mobil pasti ada korban. Korban apa? Entah. Jadi saya kan lagi seneng-senengnya nyopir, lagi mau nyalip nggak berani, ada orang bangunan pada hari Sabtu pada gajian tuh, mereka pada naik sepeda bawa pacul. Saya pulang dari golf, mau nyalip malah mereka gini, akhirnya kayak karambol itu, pada masuk ke sawah-sawah itu. Nah, di situ saya udah mulai takut nyetir, nggak percaya diri gitu aja. Jadi bukannya menyelesaikan sesuatu malah menambah persoalan. Jadi terus baik masuk ke got juga hal yang biasa gitu. Tapi kalau sama keluarga ya akan lebih hati-hati gitu. Iya, oke. Tapi ya lihat memang gue sakjane ya apa ya, kamu tuh nggak merasa naik mobil lebih gengsi barang nggak pernah ya? Sekarang mobil tuh menurut saya bukan hal yang istimewa, biasa-biasa saja Bapak. Jadi kalau Bapak naik Alphard kan pantas Bapak. Kalau saya naik Alphard pasti dikira sopir. Iya, jadi lebih baik naik sepeda motor berarti dikira punya sendiri ya. Biasa-biasa aja, lebih praktis, lebih nyaman. Kalau menurut saya Bapak. Baik, Bapak, Ibu sekalian sekarang jam berapa ini? 9:10, mungkin 10 menit lagi kita tutup. Mungkin ada yang ada bertanya. Satu mungkin Pak Heri. Monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Wah, ini cerita yang menarik dan sangat inspiratif ya. Ingin saya tanyakan begini Pak, bagaimana cara kita untuk memutuskan bahwa itu adalah sebuah pilihan yang terbaik untuk bisnis kita? Karena saya melihat dari beberapa buku yang saya baca itu ya, contoh sedikit mengenai 7up itu ceritanya kan. 7up itu adalah awalnya orang yang mengusahakan terkait dengan cola, yang pertama dia membuat one
sampai kemudian dia gagal, membuat lagi menginovasi itu up, kemudian sampai ke sick up, dia kemudian berhenti. Nah, saat dia berhenti itu kemudian ada orang lain meneruskan usaha dia. Dan kemudian namanya 7up dan kita itu membuat hasil yang sempat booming pada waktu itu. Itu yang insight pertama. Yang kedua adalah saya melihat bagaimana Kolonel Sanders begitu ya, menawarkan ayamnya itu luar biasa sampai mungkin ke 1000 kalau mungkin beliau sudah putus asa karena usia sudah purna sebagai koki di Angkatan Laut, usia yang tidak dini begitu dan beliau masih istiqomah. Nah, beliau yakin bahwa ini usaha dia adalah yang berhasil. Kemudian kita lihat para Thomas Alva Edison begitu dengan coba-cobaan beliau seperti itu. Nah, bisa tanyakan kepada Bapak bagaimana Pak caranya bahwa ini adalah memang jalan pilihan kita yang terbaik. Jangan khawatir nanti kemudian kita telah ambil jalan ternyata ini yang salah sehingga kemudian kita tidak melakukan lagi tapi orang lain ternyata sukses. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk menentukan yang terbaik? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Komis mungkin juga bisa nambahi bagaimana dia menangkap teori-teori itu tapi dengan otodidak tanpa sekolah. Saya selalu bicara semua bisnis itu baik kalau menguasai. Menguasai itu dalam banyak hal ya, katakanlah memang menguasai secara teknik, secara skill, menguasai jaringannya, menguasai katakanlah proses produksinya, menguasai permodalnya dan sebagainya. Jadi bisa dimulai minimal punya satu penguasaan yang menjadi basic dari bisnis yang akan dilakukan itu. Dan modal itu memang cukup kuat untuk mendukung itu. Karena yaitu bisnis gagal itu biasanya yaitu karena sebetulnya dia sok tahu tapi sebetulnya sumber dayanya masih terbatas. Sumber dayanya tidak mampu mendukung itu. Tapi yang kedua, menurut saya yang paling sering adalah sering juga batik itu 1 bulan. Saya kalau laku katakanlah laku separuh atau hampir laku semua, ya udah saya nggak usah nunggu 1 bulan saya kembaliin dan sebagainya. Artinya dalam jangka waktu 6 bulan lebih, plafon saya akhirnya saya dipanggil oleh pemiliknya waktu itu, wes Mas Heri, kamu nggak usah tergantung plafon gaji kamu mau kalau mau ambil silahkan. Jadi itu pun termasuk saya berarti di situ waktu saya mulai bisnis pertama adalah saya kebetulan menguasai punya jaringan di situ, kedua ada menguasai kepercayaan, ada kepercayaan sehingga saya bisa mulai dari batik. Kemudian saya terus berkembang terus usaha saya. Nah selalu saya kalau berkembang itu memang macam-macam. Ada orang yang sangat konservatif atau yang justru sangat moderat berani sekali. Artinya ada yang nekat jangan berani. Tapi ada yang ketakutan setengah mati, ada yang setengah hati-hati, ada yang berani, ada yang sampai nekat. Nah, saya nggak tahu istilahnya di tengah mana, tetapi saya selalu kalau mau mengembangkan usaha, adalah saya selalu memang menghitung juga, artinya intuisi perspektifnya bagus dan sebagainya. Saya coba mungkin juga menghitung, artinya tidak selalu dengan cukup detail, kira-kira prospeknya gini. Tapi selalu saya akhiri dengan, ini nek hitungan saya gagal gimana? Nek segmen pasar saya yang saya pikirkan orang seneng akhirnya tidak sesuai apa yang saya pikirkan gimana? Maka saya akan bilang, oke, ini berapa sih investasi ini? Oh 10.000. Kalau saya bilang 10.000 itu bagi saya tidak apa-apa hilang. Saya katakanlah masih bisa hidup normal, masih bisa makan enak, masih bisa meluk istri dan sebagainya saya jalan. Tetapi kalau saya, kok saya rasanya nggak tega keluarkan itu, ya saya nggak akan berani investasi dengan uang yang sebesar itu. Artinya dalam perjalanan saya, katakanlah apakah saya pernah gagal? Pernah dalam satu bisnis usaha. Tapi jauh lebih banyak yang berhasil. Sehingga di total ya berhasil, jadi berkembang terus. Contoh terakhir, misalkan tadi ada iklan, saya kembangkan pusat wisata yang sekarang sangat hit sekali, di IG bisa dicek, namanya HH Skyview, pusat wisata yang luar biasa, yang sangat hit sekali di Jogja, yang kemudian terus kita kembangkan, ada Skyview, ada Ocean View, sebentar lagi kita akan kembangkan lagi, itu dari HH View itu betul-betul banyak orang yang menyaksikan juga. Ini masa mau dibangun seperti itu, semegah itu dan sebagainya.
Saya waktu itu juga ini batas betul. Saya waktu itu betul-betul batas kemampuan saya. Tapi saya bilang kalau sampai saya ini katakanlah saya gagal, ya insya Allah lah saya masih bisa tadi makan enak dan sebagainya. Karena betul-betul dari alang ilalang. Tapi yang saya lihat adalah ada pemandangan Jogja bagus sekali di situ. Kemudian kegigihan. Saya mengurus izin itu sampai 3,5 tahun ngurus ya itu. Dari tadinya tidak boleh sampai boleh. Bukan karena saya nyuap dan sebagainya, tapi saya betul-betul cari ini kelemahan undang-undangnya di mana. Saya terobos lewat mana. Dulu alasannya adalah karena gempa bumi daerah situ, nggak boleh dibangun. Kemudian saya merasa nggak percaya, ini batunya keras sekali dan sebagainya. Jadi saya nggak percaya, maka saya ngambil ahli-ahli geologi, ahli struktur, ahli gempa bumi dari UPN, dari UI. Saya suruh evaluasi berapa biayanya, oke segini ratus juta, oke. Karena saya merasa feeling saya ini batunya sekuat ini. Dan waktu gempa bumi 2006 kayaknya di sini tidak masalah. Akhirnya terbukti bahwa situ tidak masalah gempa bumi. Dan akhirnya bisa kita yakinkan ke Pemda bahwa ini bisa dibangun dengan baik. Dan sekarang justru malah menjadi sangat hit sekali, sesuatu yang katakanlah investasinya adalah kuat sekali, tapi di situ betul-betul saya gamblingnya luar biasa. Artinya begini, Pak, orang usaha memang semakin kita banyak mengambil risiko, pasti di situ ada titik-titik keberhasilan. Kalau kita nggak berani ambil risiko, memang susah. Tapi risiko itu harus terukur, harus juga ada cadangan tadi, kayak kumis, cadangan untuk waktu bangkit lagi. Saya tidak akan pernah mempertaruhkan bisnis saya yang sebelumnya untuk bisnis baru. Saya tetap harus mempertaruhkan bisnis baru yang lama nggak boleh terganggu. Terutama kehidupan saya tentunya nggak boleh terganggu. Nah, terus ini, jadi memang di bisnis itu menurut saya kuncinya adalah marketing. Itu paling penting. Kumis itu produknya di mana-mana ada. Golf itu ya bola golf ya kayak gitulah. Steak golf ya di mana-mana ada dan bisa apple to apple. Tapi dia punya ciri marketing yang luar biasa. Dia percaya diri betul dengan personality-nya yang humble, yang katakanlah dia bersedia katakanlah betul-betul kalau di hadapan kita. Jadi kumis kalau di hadapan dengan pembeli itu betul-betul melayani dengan total lah. Walaupun mungkin yang dilayani kalah kaya daripada kumis gitu ya. Tapi dia tetap menempatkan diri di bawah. Nah ini kasus pernah nggak lihat yang luar biasa, yaitu kisah McDonald. McDonald itu kan yang menemukan sebenarnya bukan McDonald ini sendiri. Artinya McDonald itu justru dikembangkan oleh ahli pemasaran yang dia yakin bahwa McDonald ini bagus. Tapi pemilik McDonald awal penemu itu sebetulnya sangat konservatif. Dia bilang aku cukup satu restoran aja cukup, harus gini, idealis sekali. Pokoknya harus gini-gini, tapi ada seorang marketer yang kenal, terus dia bilang, boleh nggak aku jualin ini dan sebagainya, tapi akhirnya di perjalanan, akhirnya justru penemu McDonald ini justru dibeli seluruh asetnya, dan akhirnya berkembang seperti sekarang. Di film ada itu, namanya, lupa saya, tapi di Netflix waktu baca itu luar biasa sekali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mungkin mau nambahin? Tidak apa-apa, cukup. Cukup. Iya, Mas. Jadi intinya saya kira tadi saya juga sebenarnya lebih ke otodidak juga, Mas. Saya memang latar belakang saya sarjana ekonomi, saya akuntansi. Tapi ya saya otodidak, saya banyak sebenarnya lebih belajar sama masalah take risk itu lebih ke teman-teman Chinese. Kebetulan saya waktu itu hidup di Malioboro, di Pecinan lah. Kecil itu di Pecinan, kemudian saya sekolah juga di Muhammadiyah untuk SD, SMP, SMA itu negeri, di mahasiswa di UGM. Tapi kebetulan milieu saya itu cukup banyak Chinese. Saya lebih banyak belajar untuk take risk, intuisi itu di Chinese. Terus terang, intuisi untuk merasa bahwa ini sebetulnya perspektif jika bisa digarap dengan serius, dengan ulet, dan sebagainya. Tapi salah satu ilmu saya adalah memang bisa dipercaya, itu penting sekali. Dan itulah menjadikan saya kerjasama dengan siapapun juga bisa berjalan dengan baik. Jadi usaha saya
beberapa itu saya kerjasama dengan teman dan sebagainya, dengan saudara, dan sudah berumur sampai puluhan tahun, ada yang sampai puluhan tahun, maksud saya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tapi karena berdasarkan saya bisa dipercaya, artinya pengelolaannya oleh saya, dan bisa dipercaya, akuntabelnya bagus, GCG-nya bagus, dari semua aspek lah, dari keuangan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada mungkin yang kelewatan, Mas? Mungkin ada yang kelewatan. Baik, ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Iya, mari silakan. Pak Narto. Mas apa? Pak Sunarto, Pak. Mas Sunarto, oh, Pak Sunarto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini apa nih terakhir ini, barangkali waktunya udah mepet. Saya sangat tertarik kepada sebuah proses Pak Kumis. Ya, ini nanti pertanyaannya itu begini. Seberapa besar kepercayaan Pak Kumis itu bahwa orang yang mengikuti, ya, orang yang mengikuti pebisnis yang sukses itu akan nular. Nah, ini saya perhatikan proses dari Pak Kumis itu kan dari ngintilin gitu ya Pak, orang Jawa bilang ngintilin atau ngenger atau magang istilah sekarang dengan orang yang sudah main golok pintar sekali sehingga muncul bisnis inspirasinya. Dan ini kan termasuk apa nih Pak Kumis ini termasuk proses yang sangat menarik sehingga inspirasi muncul. Nah ini seberapa besar ini kepercayaan Pak Kumis ini kalau kita itu ngikutin orang yang sudah sukses lebih dahulu kita akan ketularan. Nah ini saya punya maksud tertentu agar yang mau sukses itu juga harus istilahnya kalau orang Jawa dulu itu ngenger ikut orang sukses tidak dibayar pun mau gitu karena pengen sukses gitu. Ini sangat menarik nih kisahnya Pak Kumis nih seperti apa yang saya bayangkan nih minta di apa nih seberapa besar nih kalau kita ngenger itu terus muncul nyala bisnisnya gitu ya. Seperti Pak Kumis ini kan saya perhatikan runtut gitu ya dari mulai dari nol sampai inspirasi bisnis tadi. Nah itu Pak satu aja karena ini udah penghabisan itu aja yang sangat menarik bagi saya ini sehingga nanti bisa di apa yang hadir malam ini atau kita punya secara teori atau praktek itu memang kita akan memberikan suatu apa nih magang yang memang bisa muncul inspirasi minat untuk berbisnis. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, komisaris saya jawab benar lah bahwa anak ide pengen jadi ulama ya cedak-cedak kiai. Nah, harus jadi pebisnis yang kuat ya harus cedak-cedak pebisnis yang kuat yang sukses. Coba pengalamanmu Pi. Benar lah itu teori itu. Selamat malam Bapak. Jadi kalau saya yaitu kembali ke sebetulnya lingkungan saya Pak yang saya belajar dari keadaan dan lingkungan. Jadi suka mempelajari orang, karakter orang dan sebagainya sehingga arus yang membawa saya Pak terhadap itu tadi kan saya seperti profesi saya kan hanya seputaran golok saja Bapak. Jadi saya kalau meniru yang penjual kayak toko-toko yang saya kan ya tidak jadi tidak misalkan harganya segini dia juga turunnya paling sedikit sekali. Kalau saya ya itu tadi jadi saya itu tadi cuman belajar dari keadaan saja terus maksud saya itu benar aku banyak belajar dari orang-orang dari tipe-tipe orang itu kayak uang sukses kayak uang itu ilmunya kayak gini kamu banyak menyerap nggak? Terus apalagi juga dari TNI itu ada yang kamu serap nggak? Ada kalau dari TNI Polri saya ada terutama kedisiplinan waktu. Dari ya itu jadi terbiasa besok janjian jam berapa saya selalu waktu saya lebih lebih sisa duluan jadi
Misalkan janjian jam 7, saya jam setengah 7 sudah hadir gitu. Minimal jam 7 kurang seperempat gitu. Jadi hal yang baik itu bisa kamu serap kabeh ya. Saya yang baik-baik saya serap, yang kurang baik pun saya pelajari, Bapak. Gitu. Iya. Saya kira menarik ya Pak Sunata ya. Jadi dia saya kira pembelajar yang baik, tapi bukan pembelajar buku, pembelajar di kelas, tapi pembelajar dalam pergaulan. Dia Jadi, bisa mengambil hal-hal yang baik dari berbagai tipe. Termasuk saya tadi saya kira sulit membuat jawaban, ternyata jawabannya tepat sekali. Apa yang kamu peroleh dari TNI? Ternyata kedisiplinan waktu. Bisa dia copy atau bisa curi dalam tertulis atau bisa copy. Saya kira menarik sekali dan saya kira cukup ya. Pak Muhair ada nggak ya di sini Pak Muhair selaku sekretaris untuk menutup? Tadi ada Pak, sepertinya sudah keluar Pak. Oh, Pak Bambang ada nggak Pak Bambang? Pak Bambang ada Pak, ada. Pak Bambang silahkan sebagai ketua JSM nutup, berkenan. Dan mohon ditanggapi format acara ini malam hari ini. Baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Ketua acara dengan format baru sangat luar biasa. Jadi menginspirasi dan terima kasih kepada Pak Kumis yang telah berbagi ilmunya, pengalamannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi bagi teman-teman saudagar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami atas nama Jaringan Saudagar Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kumis dan spesial hostnya luar biasa ini, langsung Ketua MEK. Terima kasih. Mari kita akhiri acara ruang toko JSM yang ke-20 ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di ruang toko JSM selanjutnya. Insyaallah kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mukair. Assalamualaikum Pak Mukair. Salam. Ya Pak. Terima kasih Pak Sunarta. Recording stop. Pak Mukair, sehat? Iya Pak, sehat. Alhamdulillah. Sama-sama Pak. Assalamualaikum.